Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap untayan syukur tak henti kita persembahkan kepada Allah atas kudrah dan iradahnya. Allah gugah hati kita, Allah gerakkan langkah kaki kita hadir ke masjid yang amat mulia ini dalam rangka menjadikan salat subuh niat i'tikaf, mendengar tausiah sebagai di antara bentuk pengabdian dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak henti pula kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh yang berbahagia, Imam Nawawi dalam kitabnya yang sangat populer Riyadhus Shalihin pada bab muraqabah, beliau menukil sebuah hadis. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi. Hadis ini baginda Nabi memberikan informasi kepada kita perbedaan antara orang cerdas dengan orang bodoh. Mana yang cerdas dan mana yang bodoh. Cerdas disebut dengan istilah al-kayyisu, bodoh disebut oleh Nabi dengan ungkapan al-ajizu. Mana orang-orang cerdas menurut Nabi? Dalam riwayat itu dua indikator orang cerdas. Pertama, orang cerdas itu kata Nabi al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang mau introspeksi diri, orang yang mau mengevaluasi diri, orang yang mau melihat ke dalam dirinya, orang yang mau bermuhasabah. Itulah indikator pertama orang cerdas menurut Nabi. Rupanya orang cerdas bukanlah orang
yang bisa menempuh pendidikan tinggi hingga S3 bahkan profesor. Rupanya orang cerdas menurut Nabi bukanlah orang yang paling banyak ilmunya, bukan pula orang yang paling rajin salatnya, bukan pula orang yang sering tak henti zikirnya. Orang cerdas, kata Nabi, mandana nafsahu, siapa orang yang mau introspeksi diri. Maka para sahabat Nabi selalu mempraktekkan kecerdasan-kecerdasan dalam mengevaluasi dirinya. Di antaranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau jumpa dengan sahabat-sahabatnya dia panggil, hai sahabat-sahabatku, coba kau tunjukkan hari ini apa salahku kepada kalian. Sehingga ungkapan populer Umar bin Khattab itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum Allah menghisapnya. Evaluasilah dirimu sebelum Allah nanti mengevaluasinya. Sayyidina Umar kalau jumpa dengan sahabatnya, bukan pujian yang ditunggu, bukan sanjungan yang diharapkan, kritikan, masukan, merempak ngon yang perlekan pujau, yang penting kan sanjung, tapi bitem pegah kekurangan-kekurangan draw. Sehingga Umar bin Khattab punya merempak ngon bertanya, hai puna salah long ronyo, puna kurang long ronyo, putrana ya hanapah bak long ronyo, supaya menyahanapah jet long pupah, hana timang jet long petimang, menyasalah jet long perbaiki, pegah. Sayyidina Umar sangat senang dengan orang yang mau menyampaikan keburukan-keburukannya kepadanya dengan tujuan dan harapan ia mau mengevaluasi dirinya. Maka dulu di Madinah ada seorang sahabat Nabi namanya Huzaifah. Huzaifah ini unik. Semua nama-nama orang munafik ada catatan sama Huzaifah. Ubena orang munafik nyanna mendumba Huzaifah. Sehingga Sayyidina Umar ingin menjumpai Huzaifah. Apa tujuannya? Sayyidina Umar ingin memastikan apakah ada nama dia di dalam catatan golongan orang-orang munafik. Nyen Sayyidina Umar gemita sampai Huzaifah. Po tujuan gemita genuk tanyang bah Huzaifah, puananan godnyan dalam golongan urung munafik. Kan rencana nak pantau thoi dalam. Mungkin menyagetanya, oh dah dengar bahawa pak tira urang nanan urung munafik dalam. Nyan tiak merempak urang nyan kan tiak tanyang puananan tanyoi dalam kan. Tiak tanyang hai tho nanan nyai dalam. Itanya perlegap. Kandra waktu di Sayyidina Umar ketika Huzaifah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidak ada namamu di dalam golongan orang-orang munafik ini. Bedah berangkat dia. Ana perlu depu yang lain tahu. Ini cara mengevaluasi diri. Ini cara Sayyidina Umar bermuhasabah. Itanya waktu giliran bantuan tak ada ni pastikan punanan tanya dalam. Menteri orang ramai mengumpul-kumpul melatah. Tak lewat roh tak tanya, hai puanya. Dengar bagi-bagi beri. Yang takun, hai cika nanan dalam. Ya, tanya bak giliran bantuan tak ada pastikan punanan tanya dalam.
Tapi ketika giliran termasuk golongan orang yang berinfak, golongan orang yang bersedekah, golongan orang yang dipanggil nama pada hari Jumaat oleh panitia, disebut orang ini berapa sedekahnya, orang ini berapa jumlahnya, orang yang lain berapa infaknya. Antum pernah lah mati punanan rau kui dalam. Mestinya begitulah kita bermuhasabah. Apa orientasinya pada saat kita bermuhasabah di dunia? Harapannya kita bisa memperbaiki. Karena kalau nanti di akhirat bermuhasabah, nanti di akhirat kita evaluasi diri kita, sungguh tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat yang lebih baik. Tidak ada lagi kesempatan untuk menyempurnakannya, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Ada nanti orang-orang hari akhirat, mati baru gue evaluasi hidro, anak gunali penyesalan. Karena penyesalan memang selalu datang di akhir, kalau di awal pendaftaran namanya. Tapi akhir orang mati karap mati, inan baru gue evaluasi hidro. Ketika sakratul maut susah kecabut nyawa oleh malaikat, susah bak sukrut, inan digambarkan dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla, ada manusia yang mengevaluasi dirinya. Bagaimana bentuknya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Di situ baru sadar bahwa kurang sedekahnya. Bajan, watenya wong ka berada di tenggorokan, bak saahnya ke baru sadar ke urungnya, ya Allah diterkah ilu. Sehingga ia berdoa, ya Allah kembalikan aku ke dunia sebentar saja, fa as-saddaqa, maka sungguh aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, supaya aku jadi orang-orang saleh. Anak gunali. Yang lebih parah ada orang nanti yang mengevaluasinya di akhirat, lam nuraka, baru mengevaluasi diri. Itulah di antara pekerjaan orang-orang kafir. Wadaka lam nuraka, baru sadar. Apa ungkapan mereka? Ya laitani kuntu turaba. Dalam surah An-Naba. Kalam nuraka baru introspeksi do, ya Allah, munya seandai jih jamun idonya longkan jet ke manusia, jet ke tanah mentang, sungguh hana azab yang long merempuk lagi nyerupa. Pekan han jamun idonya long jet ke tanah mentang, pekan jet ke manusia, penyesalan tidak ada gunanya. Nasi sudah menjadi bubur, tinggal dinikmati saja. Maka tidak ada guna orang mengevaluasi dirinya nanti di akhirat. Di dunialah ini tempat kita evaluasi diri, dan itu ciri orang cerdas. Pada saat orang cerdas mengevaluasi dirinya, berarti ia sadar ada yang kurang. Pada saat ia sadar ada yang kurang, amalnya kurang sempurna, kebaikannya kurang banyak, pada saat itu dia muncul indikator yang kedua. Wa amila lima ba'dal mauti. Ia beramal, mencari bekal di dunia ini untuk mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Dia beramal sebagai persiapan untuk setelah matinya. Kenapa? Karena sudah evaluasi diri. Maka gayuluh raw. Be aduh gop tapi luh raw tiga go lagi be aduh kalian kaca tepion tapi na. Orang kalian kaca tepion tapi nyanggap dia kalian tapi. Tepion tu yang nak butuh ikut kalian tapi ikut nak butuh ikut panena kok lampu samping uwi belok unun. Padahal raw lampu samping uwi cit hana belok-belok kaya. Handa kalian hana kalian raw aku. Kita terlalu banyak lihat spion. Terlalu lehat tak kalian samping dia. Terlalu lehat ditanya takalan gop, terlalu lehat ditanya loh gop, sehingga udep ditanya buat loh gop tak ada orang tak pernah loh. Yang gop andu apa? Nguji apa? Oh dapat mata boh aku dengar apa? Yang pah draw kata kan. Ya nak betul. Draw ke apa? Je hana bereh, nyo hana bereh, je hana betul, nyo hana betul. Yang betul, yang bereh draw kata kan.
Apa yang dianjurkan Nabi? Nabi menganjurkan kepada kita agar kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Nabi menyuruh kita supaya kita melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan. Apa orientasinya? Apa motivasinya? Pada saat kita diperintahkan oleh Nabi untuk melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan, harapannya supaya kita sadar bahwa masih sedikit amal kebaikan yang kita kerjakan. Dan dosa-dosa yang kita kerjakan disuruh ingat oleh Nabi. Apa tujuannya? Supaya kita merasa bahwa sudah terlalu banyak dosa yang kita kerjakan, sehingga kita tidak akan melakukannya lagi. Baik sebaliknya, dia dosa nak tinggal dekat dua tu. Buat god yang tinggal dia dalam tempat dia dah bilang tu tajai pahala kah. Puasanya puasa Ramadan. Dia puasa Ramadan leh pahala puasa Ramadan. Kemudian aku puasa 6 loh. Kala loh pahala nak aku baca Quran loh. Nak aku khatam Quran loh. Nak aku tahajud loh. Nak aku sembahyang malam loh. Nak aku tarawih loh. Sembahyang subuh loh. Pulom sembahyang sunat segelom tubuh nyan gebi pahala laksana bumi dan seisinya kedak cai ka pahala. Mengingat-ingat dia nyan. Padahal orang-orang sufi dia enggak akan ingat kebaikan ini. Kenapa? Karena bisa jadi kebaikan yang kita kerjakan tidak makbul di sisi Allah, maka hang ingat. Apa yang disuruh ingat? Dosa-dosa kita, supaya kita sadar bahwa mungkin walaupun dosa itu sudah kita taubat itu belum diterima Allah. Nyo bagdanyo nyan kacara menurut Nabi. Tapi walaupun gelar panjang luar biasa, pangkat jabatan luar biasa, dihormati dan dihargai orang, ho yang tajak itabek legop, ho yang dapukui hormat legop, menyagaduh logop. Dua akan amal-amal kebaikan untuk persiapan urut akhirat, nyan urung bangai ke urun cara. Maka ada evaluasi lah road. Padinala ayat dalam Al-Quran yang bercerita supaya kita faham benar, sadar betul bahawa perlu kita evaluasi diri. Ayat yang paling familiar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ini kan ayat evaluasi diri. Hai manusia beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kau persiapkan untuk hari akhiratmu. Putra yang kalian dah persiapkan. Puasa berota tak kai? Puasa 6 tak kai? Senin Khamis tak kai? Sembahyang Jumaat tak kai? Ibadah sembahyang subuh tak kai? Iktikaf di masjid tak kai? Apa yang benar persiapkan? Ini motivasi dari Nabi supaya kita benar-benar menjadi orang cerdas. Jangan sampai kita menjadi al-ajizu, orang-orang bodoh, urung-urung bangai. Urung-urung bangai kau urung hanajak sekula. Akan tetapi kepegah oleh Nabi, urung-urung bangainya adalah man atba'a nafsahu hawahu. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Nyangkanya urung bangai. Orang yang memperturutkan syahwatnya, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, itu orang bodoh menurut Nabi. Al-ajizu, bodoh. Pu yang kekalan hawa, kekalan Indomie, hawa Indomie, kekalan mi goreng, hawa mi goreng, kekalan motogop, hawa ke motor, kekalan ni gop na ni hun, kon hun mentang hawa, gumkum lan ni hun hawa. Waktu dia ajak ke dia beli Honda baru, kon Honda mentang hawa, tu pabrik Honda, hawa tu benar rumah tepo-tepo. Hawa menyelam Quran hubbus syahawat minan nisa, hawa de gorinong kana sabah perle dua, kana dua hanggot bah hanggot timang bertempurna le put nyen put kan berarti kase beganya dia main nan tagai kada minta andai ji ke pengajian 5 7 beganya itu syahwat. Hawa ada pemuda galon. Wal banin anak.
Wal qanatiril muqantarah, kuda-kuda pilihan, motor-motor hebat, mobil-mobil mewah, rumah-rumah megah. Itu saja yang kita banggakan. Nyengkeun syahwat. Sehingga ada ayat dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kalian melihat orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya? Orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kalian melihat, kata Allah, orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya, padahal Tuhan Allah. Allah yang wujud, Allah yang qidam, Allah yang baqa, dan seterusnya. Allah yang mestinya kita sembah, Allah yang mestinya orientasi hidup kita sebagai mukmin. Tapi rupanya banyak orang disoriented dalam hidupnya. Salah orientasi. Bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Maka kata Buya Hamka, kalau hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau hanya sekedar bekerja, kera di hutan juga bekerja. Apa beda hidup kita dengan hidup babi? Apa beda kerja kita dengan kerja kera? Yang membedakannya salah satunya adalah orientasinya. Apa tujuannya? Kepudip. Kalau orang elok nak berdah udip baju mengalir lagi iya, amnya mengalir ulaut nya lampari. Nya mengalir lampari inan. Ia menaji hilam tajib manjib tu semayang pihansah. Ho mengalir. Anak tujuan udip. The most people in the world, kata seorang motivator Amerika. Banyak orang di dunia ini bisa melihat. Dia punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, punya tangan untuk meraba, punya kaki untuk melangkah, punya lisan untuk berbicara, punya akal untuk berpikir, punya hati untuk merenung. The most people in the world, katanya. But has no vision. Tapi banyak orang tidak ada tujuan hidup. Ada tujuan hidup. Ayat populer yang kebiasa kata apa, kebiasa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan orientasi hidup. Bukan memperturutkan syahwat, karena Nabi mengatakan kalau seandainya kita memperturutkan syahwat, menyata penuhi keinginan katanya, sungguh hadar penuhi. Tidak akan sanggup kita penuhi. Dulu kan ada seorang puikunan, tokoh kemanusiaan, Mahatma Gandhi. Puikun li Mahatma Gandhi. Haji kata-kata haji yang menarik. Bumi ini cukup menyediakan makanan kepada seluruh makhluk hidup, tapi tidak cukup untuk menyiapkan makanan satu orang yang serakah. Jadi bumonyo mentong dino raya bino raya bumau hae pikir kurung serakah tidak mentong yang memperturutkan hawa nafsu. Tidak aku. Mami anak berdua. Nah melihat pupuk 5 7 8 kurung tiplok. Mana tapo-tapo kampung tiplok rau. Man padimbo kampung. Nah tapo kecamatan leleh puluh rau. Mai lu ปิดบ่kecamatan. Yang baru lu pai Aceh Utara lah. Patut ke APBA 17 triliun, 15 triliun, 14 triliun, nama habis. Kenapa? Karena banyak orang bodoh menurut Nabi. Man atba'a nafsahu hawahu, memperturutkan hawa nafsunya. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak, secara psikologis ini tapi, secara psikologis, kalau Bapak Ibu punya anak, dia minta 3 perkara, kabulkan 2 saja, 1 jangan kabulkan, buat dia kecewa. Secara psikologis dalam dunia parenting, pola pengasuhan anak. Kalau anak kita minta 3 perkara, kabulkan 2 saja, yang 1 jangan kabulkan, buat dia kecewa, supaya dia sadar bahwa tidak semua yang kita inginkan tercapai. Kalau seandainya orang tua anaknya minta 3 perkara, yang dikabulkan 5 perkara, anak itu manja.
Apa dampak manja, kata Watson, seorang psikolog Amerika? Dia mengatakan bahwa anak yang manja, dia akan takut tantangan dan resiko kehidupan. Anak minta 2, kabulkan 1. Ayo kau ni tanya 2 boh lelaki. Tak tanya lo putra lain lah. Itu manja namanya. Bahaya manja itu. Hai kiban ham bahaya. Ipan masih tu walung. Umur 20 tahun. Ia daftar ke mahasiswa ngan mak ia. Hai je jak tu. Umur 20. Bapak-bapaknya jamu umur 20 kadang-kadang kan berkahwin kadang. Kan berkahwin hari kana sinyak tapo. Dia ni katanya leweknya 20 umur ya daftar kuliah, ya daftar beasiswa, hai je jak tu roi, begia indat leah. Hai je. Kenapa? Salah satu sebabnya karena manja. Bahaya manja. Lagi urut Acehnya manja. Manja urut Acehnya. Urut Acehnya salah sebab pergi tanya maju-maju. Jamun maju urut Aceh. Karena tidak manja. Perang tapi tanya Acehnya jamun. Kau benar. Ini bapak-bapak kakak seniornya kan perang tapi. Masa Belanda, masa Jepang, DITI loh dia musalab-salab perang gam. Tapi perang. Ada medua. Ada merah babai ya. Hang de main englereng na. Perang tapi. Hana manja. Majini hana le perang. Perang kedai kopi tak kaya itu. Api tu yang kena perang tak. Saya nyambuk ada mandum. Cimnya lihat tsunami rata-rata buat cebo. Rata buat tengok. Dan mononyo ada bagus tapi Aceh itu. Gajinya dana video tu payah edit bak bayannya. Baik depu lego. Razia. Manyo pihak nak begah pala ini no mendong dah begah. Manja. Cia kalan yang mekat somai, Orang Jawa cik lain lehoknya ada. Ada orang Jawa, orang tran yang pai cak gede payah peluang jamun. Ana ilik mata komplit. Ganton nan mekat somai, mekat bakso. Jarang kena bakso Aceh dah dengar. Pak dah baju bakso, bak koko. Bakso apa dah baju. Dah yang bakso urut Aceh enggak dapat baju bunganya kamu. Karena bagi urut Aceh mekat baksonya kan kerja. Urut Aceh kerja, baje. Nang baje PNS nya tapo. HP BB32 tapo. Kacamata idanya BB kaca pion pelangi tapo. Yang kerja jak-jak. Tapi ke gaji 3 bulan 2 miliar. Wardah membelu. Menan dia pegah dia. Hai bukti ji. Hotel corona ya wai. Aneh memang corona. Pada saat pemerintah mengatakan bahawa orang yang terdampak corona akan dapat bantuan. Semua daftar kena corona. Mandum daftar kena corona. Tinggal mandum mendapat bantuan. Nah bantuan elok. Orang-orang yang belum ada pekerja, yang belum bekerja, maka mendapat kartu prakerja, dapat bantuan. Mandung dalam kerja. Urung-urung yang kena kerja, pegah kalau nak kerja, kecat patau cita-cita. Nah ngalung pada diri yang merempok yang pegah palung. Alhamdulillah aja kat rezeki lo. Pok je tapi ya. Nya ada yang buat. Padahal bukan mental. Mental Aceh itu bukan menerima. Mental Aceh itu memberi. Secara historis mental Aceh itu memberi, bukan menerima. Indonesia merdeka, Aceh yang memberi. 38 kg emas di atas Monas Jakarta, Aceh memberi. Teku Markam, pengusaha asal Pantel Labu. Tidak ada radio tempat lain yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia. Rimba Raya yang menyiarkannya. Aceh memberi. Pesawat
Cikal bakal Garuda, Aceh memberi, selawah agam, selawah darah. Sampai jini orang mentang darah. Aceh memberi. Bukan karena Aceh kaya mestinya, tapi ada motivasi dorongan iman. Masjid, enggak mungkin ada masjid seindah ini. Tidak mungkin ada masjid seindah ini kalau di tempat ini, di kampung kita tidak ada orang-orang yang mau memberi. Tak mungkin itu. Nyo masjid, jamun panina lagi nyo masjid. Nalong jajak nyo masjid nyo. Nyo hana ambal hana. Nambal ikut tagai kru halo. Nyo dah tujud, ubena na badai meno baulai demandu. Kalian kibal agak kan? Jamun hana se, nyo kana se. Jamun alasan, bo aku jak masjid, jamak beberaya. Jamak hana le, bo cik kerja. Jamun bo ada jak masjid, pujuk tuum dan. Tuum pulamnya iput angin laut, berada tuum. Kana se, gekap ego hang jak masjid. Berarti kan masalah hati, kan masalah jamak. Masalah iman. Iman lagam, lampu negalana. Mai rumah tanya kadang hana lampu kan. Pi masjid nah. Itu kan gambaran bahwa ada orang memberi di sini. Ada man of action. Ada manusia-manusia yang beraksi. Ada manusia beramal. Bukan sekedar manusia-manusia retorika. Kan hanya sekedar pakai gok musurka. Draw create juit panah. Munyo lagi nyan manduman mungkin seindahnya masjid dan luk semua rata-rata indah-indah masjidnya. Indah laga-laga masjid itu. Karena ada manusia-manusia beramal. Kalau tidak mungkin ada masjid seindah. Beda dengan di luar negeri. Luar negeri ada kalanya masjid dibangun pemerintah. Pengelola masjid, panitia masjid, orang-orang yang berjuang mengabdi di masjid ditanggung negara. Gabago bilang nang rogo. Makanya nang rogo moto-moto je ceramah. Badannya berangkat hojud. Taina undangan jak saja. Itu di posisi. Tapi kita ini semua swadaya masyarakat. Antum pernah beda kala nak masjidnya idang naik tenderkah nak majalah. Nabi. Berarti dermawan itu menunjukkan. Mengaujung belangnya mentang luar biasa. Itu gambaran bagi kita. Orang bodoh al-ajizu man atba'a nafsahu hawahu. Orang bodoh menurut Nabi adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi, dan orang yang berangan-angan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Urung bagai. Orang yang berangan-angan dengan ampunan Allah hanya sekedar berangan-angan buat terus dosa karena nanti Allah akan mengampuni. Buat terus maksiat karena Allah Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Pubut aja pupu yang galak karena Allah akan ngepampun. Karena ada jaminan dari Allah bahawa setiap dosa yang dah pubut akan ngepampun oleh Allah. Aduh fikir-fikir tanyaan mau pubut ke maksiat sampai-sampai, pubut maksiat sampai-sampai. Tamanna 'ala Allahi, dia berangan-angan dengan ampunan Allah tapi tak pernah mau bertaubat atas maksiat yang dia kerjakan. Bodoh menurut Nabi. Jihna orang lagi yang Pubuk Jumati. Pubuk Jumati hana masalah tak taubat tiga untuk. Tiga ke taubat. Yang kawan yang kamu tiga ke mati juga nyan. Macam ada mai taubat. Karena mati itu misteri, karena mati itu sesuatu yang tidak bisa kita pastikan kapan, maka kita dilarang menunda-nunda taubat. Munyo seandainya getanyo tatujan mate. Seandainya le getanyo tatujan tanyonyo pajan mate. Sungguh mudah sekali kita bertaubat. Je tatunda-tunda paja-paja yang galak. Pajan mate 2020 gurung dah taubat.
Nyoba hana ada tujan. Nyainan susah ada baju. Memang sengaja Allah membuat seperti itu supaya manusia ini terus menerus dalam hidupnya mencari, menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga watamanna tidak hanya sekedar berangan-angan, bukan cita-cita. Kalau cita-cita ada motivasi untuk mengejar, ada motivasi untuk berbuat, ada motivasi untuk bekerja, ada motivasi untuk merencanakan. Itu cita-cita namanya, niat. Innamal a'malu binniyat. Nyoko nangangan nyekura cecet langit. Cet langit nyo, langit tang dah cet warna hijau kali nyo. Tengok warna coklat, tu warna biru. Aduh cet-cetnya tagai. Itu namanya angan-angan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahawa di antara sebab seseorang itu hatinya mati adalah dia berangan-angan dengan ampunan Allah tapi tak pernah tergerak hatinya untuk bertaubat. Kera hati, benar hati punya kuraceh. Tanya benar hati punya aduh dah fikir-fikir, halahnya nak masalah dosa ubud. Kai tanya aduhnya. Aduh dah fikir mana tanya. Ye raya, punya raya baik apa ubud? Dosa raya baik, dosa ubud jud. Yang namanya dosa yang harus dihindari. Tanyakannya urung-urung nak tasawuf mandu. Orang-orang yang belajar tasawuf, yang namanya dosa yang harus dihindari. Boh ubud, boh raya. Nyokai dia. Ye raya. Mana nama dia? Raya tak dosa. Raya dosa LK ya. Man delak-delak nak temayang gairo nu asal gaga popoh na merempok. Dosa-dosa ubud. Dosa ubud. Padahal la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus dilakukan, dan tidak ada dosa besar kalau terus menerus digempur dengan istighfar. Rupanya dosa ubudnya dah dempuk trip leuy ci rupanya awaknya ramai ci. Tapi bila kita bertaubat, punya dosa, taubat, punya dosa, taubat, punya dosa, taubat, bukan hanya sekedar berangan-angan dengan akan diterima taubat oleh Allah. Tidak watamanna 'ala Allah, berangan-angan, sekedar berangan-angan dengan ampunan Allah. Ini orang-orang cerdas. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdas adalah orang yang mau introspeksi diri dan mau beramal, mempersiapkan bekal setelah mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi. Orang bodoh itu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan hanya berangan-angan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala.